Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 164 dari kitab atau dari bab perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya, di mana hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan perintah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita di dalam salat berjamaah meluruskan saf-saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengimami para sahabat dan beliau kemudian meluruskan saf para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidaha hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan saf-saf kami hingga seolah-olah dalam merapikan dan meluruskan saf para sahabat seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah. Kemudian hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman, ya,
sampai beliau yakin kami memahami, sehingga disebutkan bahwa beliau terus membiasakan para sahabat untuk meluruskan dan merapikan saf-saf mereka, sehingga para sahabat kemudian bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi praktek awalnya itu Nabi SAW benar-benar memegang punggung-punggung mereka, ya, memeriksa satu persatu daripada saf-saf para sahabat. Ini untuk awal pembelajaran kepada para sahabat, sehingga dalam salat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah yakin bahwa para sahabat telah memahami apa yang harus mereka lakukan dalam merapikan dan meluruskan saf, maka Rasulullah SAW hanya memberikan isyarat dari depan saja, luruskan saf-saf kalian, rapikan saf-saf kalian. Maka beliau kemudian menghadap ke arah kiblat, hatta kada yukabbir, sampai disebutkan oleh sahabat yang mulia ini, beliau menghadap kiblat, ya, bahkan hampir beliau mengangkat tangan untuk bertakbir, artinya untuk takbiratul ihram, memulai salat. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, kiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang badiyan sadruhu, dadanya menonjol ke depan, artinya tidak lurus safnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan keinginan beliau untuk bertakbir, sembari kemudian mengatakan, mengingatkan para sahabat, ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Wahai para hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau jika kalian tidak melakukannya, Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa ini maksud dengan perselisihan yang akan terlihat di wajah-wajah kaum muslimin tatkala mereka tidak mau meluruskan dan merapikan saf di dalam salat berjamaah, adalah maksudnya adalah perselisihan di hati-hati mereka. Sehingga para ulama mengatakan bahwa di antara hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin tatkala mereka tidak mau merapikan dan meluruskan saf di dalam salat adalah selalu terjadi perselisihan di kalangan mereka. Karena secara fakta, ya, sunnatullah memang seperti itu. Orang yang hatinya tidak dekat atau ada perselisihan antaranya dengan saudaranya, ini tidak akan mau berdekatan. Ya, tidak akan mau berdekatan. Padahal seorang muslim itu dikatakan oleh Allah bersaudara. Seorang muslim itu harus mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka di antara hukuman yang Allah SWT timpakan kepada kaum muslimin tatkala mereka tidak mau merapikan saf-saf mereka adalah apa? Perselisihan terus terjadi di kalangan mereka. Ini di antara sunnah yang hendaknya kita jaga dan kita perhatikan dalam salat berjamaah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk hadis nomor 165. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi bil lail. Sebuah rumah di Madinah terbakar, ya, menimpa penghuninya di malam hari. Sampai disebutkan dalam riwayat rata dengan tanah. Ya, rumah ini terbakar habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang kejadian yang terjadi malam itu, ada sebuah rumah yang terbakar rata dengan tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi an-nara aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Karenanya tatkala kalian tidur, hendaknya kalian padamkan api. Ya, tatkala kalian tidur hendaknya kalian padamkan api. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya hadis ini menunjukkan bahwa di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memadamkan apa? Api sebelum tidur.
Ya, memadamkan api sebelum tidur. Yang dimasukkan di sini tentunya kalau kita kaitkan dengan pembahasan hadis adalah setiap penerang, ya, setiap penerang yang kita kenal di zaman dahulu. Seperti apa? Obor, lampu apa? Lampu sentir. Ya, ini diingatkan oleh Nabi SAW tatkala tidur hendaknya dipadamkan, dimatikan. Ya. Adapun terkait dengan penerang-penerang di zaman kita sekarang, ya tentunya apakah bisa dikiaskan dengan api yang dahulu diperintahkan untuk dipadamkan tatkala tidur? Ini tentunya butuh pembahasan. Ya, karena tentunya tidak sama antara api yang dahulu yang seperti obor dan yang lainnya dengan listrik. Karenanya para ulama membedakan antara membakar makhluk, karena membakar makhluk dengan api atau membunuh misalnya binatang dengan menggunakan api itu dilarang. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak boleh membakar makhluk ciptaan Allah dengan menggunakan api kecuali yang menciptakan api itu sendiri. Ya, artinya kita tidak boleh membunuh binatang dengan menggunakan apa? Menggunakan api. Ini tidak boleh. Karenanya tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menghukum orang-orang yang memuja beliau, mengagungkan beliau melebihi kedudukan beliau sampai mengatakan bahwa Ali itu adalah Tuhan. Ali itu adalah Tuhan. Ya, pada awalnya mereka mengatakan bahwa Ali itu adalah utusan Allah, yang sebenarnya Jibril ingin menyampaikan wahyu kepada Ali tapi salah alamat. Akhirnya wahyu itu disampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dongengan ya. Masa Jibril salah alamat ya? Kalau apa namanya? Tukang paket mungkin bisa salah alamat. Ini Jibril salah alamat. Ini pendapat mereka sampai akhirnya menuhankan Ali. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghukum mereka. Hukumannya adalah dengan membuat lubang besar, kemudian di bawahnya dihidupkan api, kemudian diletakkan semacam besi di atas api tersebut dan mereka dimasukkan ke dalam seperti dipanggang. Ya. Maka mereka tatkala dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan hukuman seperti itu, dihukum dengan hukum dibakar, maka mereka lebih yakin lagi bahwa Ali itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa tidak ada yang boleh membakar makhluk kecuali Tuhan yang menciptakan api itu sendiri. Tatkala hal ini sampai ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka beliau mengatakan, kalau seandainya aku yang punya kuasa untuk menghukum mereka, maka aku tidak akan membakar mereka, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ya menyiksa atau membunuh makhluk dengan menggunakan sarana api kecuali sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, api yang kita kenal dahulu yang digunakan untuk menghidupkan obor dan yang lainnya, ini kalau dikiaskan dengan penerang sekarang, ini perlu pembahasan lebih lanjut. Karenanya sebagian para ulama membedakan membunuh serangga dengan menggunakan apa? Raket listrik ya, yang menggunakan baterai, dengan membunuh nyamuk menggunakan api. Kalau yang menggunakan api, sepakat semua para ulama hukumnya tidak boleh. Jadi antum misalnya hidupkan obor besar, antum apa namanya putar goyang-goyang sehingga nyamuk-nyamuk itu terbakar, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kalau menggunakan raket yang di sana ada muatan apa istilahnya listrik ya, ini sebagian para ulama mengatakan ini bukan api. Ini bukan apa? Api. Walaupun sebagian mengatakan ya memang bukan api, akan tapi dampak daripada setruman itu sama seperti apa? Seperti terbakar. Ya, tapi sebagian ulama membedakan karena dia bukan api gitu. Dia bukan apa? Bukan api. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan untuk dipadamkan itu adalah api yang kita kenal dahulu, penerang-penerang yang kita kenal dahulu, yang sekarang mungkin hampir tidak ada gitu, kecuali di beberapa tempat yang masih pedalaman dan sebagainya atau kondisi-kondisi tertentu.
Seperti misalnya kalau padam listrik, kita hidupkan pakai lilin untuk penerang. Ini kalau saatnya kita tidur hendaknya dimatikan. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa api ini adalah musuh kamu. Taib. Api itu apa? Api adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi api itu sama seperti kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah menciptakan 70 api. Allah menciptakan 70 api. Jadi 70 jenis api, di mana setiap jenis daripada 70 api ini panasnya sama. Panasnya sama. Kemudian untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan manusia hidup di atas muka bumi yang mereka butuh api untuk memasak sesuatu dan seterusnya, maka satu jenis api ini Allah turunkan ke dunia. Sedangkan 69 dari 70 jenis api itu, sisanya itu Allah SWT letakkan dalam api neraka jahanam. Maka para sahabat kala itu mengatakan, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Ya Rasulullah, satu tingkatan atau jenis api yang diturunkan ke dunia itu sebenarnya sudah cukup mematikan kalau ia dijadikan sebagai sarana untuk menyiksa. Ya benar, karena derajat api yang ada di dunia ini memang sampai besi saja bisa apa? Bisa meleleh karenanya. Jadi kalau seandainya neraka jahanam itu jenis siksaan apinya hanya satu tingkatan saja, tidak usah sampai 70 tingkatan atau 69 tingkatan, satu tingkatan saja itu sudah mematikan. Maka Rasulullah SAW katakan benar, akan tetapi kelak yang satu jenis yang diturunkan di dunia ini akan Allah angkat dan Allah akan gabungkan ke neraka sehingga genap 70 tingkatan api atau 70 jenis api yang akan digunakan untuk membakar orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT. Sehingga satu bara apinya kalau diletakkan di bawah telapak kaki itu karena begitu panasnya otaknya apa? Menggelegak. Itu karena panasnya. Ya, demikian. Jadi api ini adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang api ini. Ya, dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakan gitu. Jadi jangan kita menyangka bahwa api itu adalah sesuatu yang tidak diciptakan. Dia adalah sebuah gesekan sesuatu dari benda dan alat yang kita miliki, kemudian akhirnya terpancarkan apa? Api. Dia adalah ciptaan Allah. Karena dahulu, mungkin ketika kita berbicara dahulu ini lebih mudah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, afara'aitumun nar allati turun. Apakah kalian tidak memperhatikan api? Tidak memperhatikan api. Jadi dahulu orang-orang Arab itu, dan mungkin juga nenek-nenek moyang kita dahulu, ada dua jenis tumbuhan. Ya, ada dua jenis tumbuhan, saya lupa nama tumbuhannya. Dua jenis tumbuhan yang apabila disatukan, yang satu kering, yang satu basah, kemudian digesek sedikit saja, memancarkan apa? Memancarkan api. Ya, memancarkan api. Kalau kita pakai apa? Kadang-kala pakai batu. Jadi api itu adalah ciptaan apa? Ciptaan Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang untuk berpikir, orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan api di dalam apa namanya? Di dalam kayu tersebut, siapa sebenarnya? Kenapa batang-batang yang lain tatkala digesek tidak memancarkan api sebagaimana yang ada di kayu itu? Ini menunjukkan para ikhwah bahwa api itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan api itu adalah musuh. Musuh maksudnya apa? Apakah dijauhi? Tidak. Maksud musuh di sini adalah dalam bahasa Arab setiap perkara yang bisa membahayakan kita, setiap perkara yang bisa membahayakan kita baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat disebut sebagai apa? Musuh. Ya. Jadi para ulama mengatakan kullu ma adzal insan wa yadurruhu fa huwa lahu adu. Setiap perkara yang bisa mengganggu seseorang dan bisa membahayakan seorang dalam bahasa Arab disebut musuh. Jadi api ini kalau tidak baik kita menggunakan ini bisa apa? Membahayakan. Maka adalah pepatah mengatakan apa? Jangan bermain api, kan gitu. Karena dia bisa membahayakan. Iya, satu sisi kita bisa manfaatkan api ini untuk kebaikan kita, tapi kalau kita tidak baik menggunakannya, tidak baik dalam penjaganya, maka api ini akan bisa membahayakan. Maka dari bab ini dia disebut apa?
musuh. Karenanya kadangkala Allah SWT juga memakai istilah musuh ini dalam hal yang lain. Contoh misalnya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Allah mengatakan sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu, anak-anak kamu menjadi apa? Musuh. Jadi Allah SWT mengatakan bahwa anak kita musuh. Allah mengatakan bahwa istri kita musuh. Apakah yang dimaksud dengan anak dan istri itu musuh sebagaimana kita bayangkan musuh dalam perang? Bukan. Tapi kadangkala anak dan istri kita itu bisa membahayakan agama kita. Ini maksudnya. Karena dalam bahasa Arab setiap yang bisa membahayakan itu disebut apa? Musuh. Makanya Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran ya, bahwa anak dan istri itu kadangkala bisa menjadi musuh kamu. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sebagian kaum muslimin yang ada di kota Mekah ingin hijrah ke kota Madinah. Hijrah adalah ibadah besar. Hijrah adalah ibadah besar yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Rasulnya saat itu. Mereka ingin hijrah, tapi anak dan istrinya melarangnya. Anak dan istrinya apa? Melarangnya. Mereka mengatakan jangan. Kalau kamu hijrah, itu tempat baru, usahamu nanti bagaimana? Kamu tidak kenal siapa-siapa di sana. Di sini banyak keluargamu, di sini sudah ada usahamu, di sini ada kerabat-kerabatmu. Bagus kamu di sini saja. Jadi dihalangi gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin, hati-hati, karena sebagian anak dan istrimu bisa menjadi apa? Musuh, membahayakan dirimu berkaitan dengan akhirat. Ya, ini istilah apa? Musuh. Begitu juga api. Api itu pada dasarnya adalah ciptaan Allah yang diciptakan untuk manfaat kita, untuk kebutuhan kita. Tapi kadangkala dia bisa menjadi apa? Musuh bagi kita. Karena Nabi SAW mengatakan, inna hadhihin nara aduwwul lakum. Sesungguhnya apinya adalah musuh kamu. Jadi bisa kadangkala membahayakan kamu. Karenanya fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Karenanya kalau seandainya kamu tidur, maka padamkan apa? Padamkan api. Adapun terkait dengan listrik lampu sekarang apakah juga mesti dipadamkan? Ini sebagaimana saya sebutkan tentunya butuh apa? Butuh pembahasan secara khusus. Ya. Namun disebutkan oleh sebagian para ahli bahwa lebih baik memang tidur malam itu dalam kondisi apa? Gelap. Ya. Percaya atau tidaknya antum ya coba cek saja gitu. Ya. Lebih bagus apa? Gelap. Ya kalau saya percaya, karena dengan menggelapkan ruangan dan rumah tatkala tidur ini mengurangi pengeluaran. Ya, mengurangi apa? Taib. Hemat apa? Hemat listrik. Itulah minimal manfaatnya ya. Manfaatnya minimal seperti itu. Tapi apakah ada manfaat terkait dengan masalah mata, terkait dengan masalah kesehatan? Allahu a'lam. Ini butuh ya, butuh pembahasan. Ya walaupun ada sebagian memang kalau padam lampu tidak bisa tidur, sesak katanya. Ya, kalau padam lampu sesak, tidak bisa tidur. Ada yang tidak bisa tidur kalau terang. Nah, ini susah nih. Ya, satu ruangan, satu pingin gelap, satu pingin terang. Ya. Satu pingin gelap, satu pingin terang. Ini susah kalau seperti ini ya. Tapi ini intinya berkaitan dengan api yang kita tahu di zaman-zaman dahulu sebagai penerang di rumah-rumah kita. Dan ini adalah sebuah sunnah yang hendaknya diperhatikan. Ya, karena kadangkala tatkala kita tidak memperhatikan sunnah yang seperti ini, kemudian kita meremehkannya, yang terjadi adalah fatal. Sama seperti hadis yang sebelumnya kita baca, tatkala ada seorang sahabat makan dengan menggunakan tangan kiri. Ya, makan dengan menggunakan tangan kiri. Dinasihati oleh Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, pakailah tangan kanan. Dia mengatakan, la astati, aku nggak bisa. Ya mungkin bahasa kita sebagaimana kita terjemahkan pada pertemuan sebelumnya, susah karena sudah terbiasa gitu. Payahlah karena sudah dari kecil pakai tangan kiri terus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lastata'ta ma mana'ahu illal kibr. Ya, beliau mengatakan semoga engkau memang tidak bisa makan menggunakan tangan kanan. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali apa? Kesombongan. Kenapa susahnya merubah
sebuah adat kebiasaan yang buruk. Bisa, walaupun kadangkala merubahnya itu ya bisa saja pada satu waktu diulang, kemudian diingatkan, dilatih, yang insya Allah lambat laun dia akan mampu melakukan semua kebaikan. Apa yang terjadi tatkala dia meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Rasulullah SAW, fama rafa'aha ila fihi, akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkatnya ke mulutnya, ya, terserang penyakit. Makanya sunnah-sunnah seperti ini jangan kemudian kita remehkan. Contoh misalnya kalau padam lampu, kita hidupkan lilin, kita mengatakan sunnahnya dimatikan, kita mengatakan alah cuman kecilnya, kalaupun dia membakar paling bakar sekelilingnya saja, kan gitu kan. Meremehkan, ya bisa-bisa saja bukan hanya rumahnya yang terbakar, waliyadzubillah, dianya pun bisa terbakar, karena setiap perkara itu dimulai dari yang kecil, ya, setiap perkara dimulai dari yang kecil. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis 166, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan fakana ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamanya seperti ghaith. Jadi syariat, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau, yang beliau dapat dan beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu perumpamaannya seperti apa? Hujan. Jadi Quran dan hadis itu seperti hujan. Dan ini sebuah perumpamaan yang sangat indah, karena hujan itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, sebagaimana syariat juga menumbuhkan hati. Jadi Quran itu membuat hati hidup, belajar hadis membuat hati hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memakai istilah bahwa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi itu sebagai ruh, nyawa, ya, sebagainya nyawa. Karenanya orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak belajar syariat, dia seperti orang mati yang tidak punya apa? Ruh. Jadi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan syariat yang beliau bawa bagaikan apa? Hujan. Karena memang hujan ini menumbuhkan tumbuhan. Kalau tidak ada hujan, maka tidak akan tumbuhan. Kalau tidak ada hujan, tidak akan ada tumbuhan. Karena semua air yang ada di dunia ini sumbernya adalah dari air hujan. Karena kalau seandainya hujan sudah tidak turun, maka yang terjadi adalah kekeringan. Ya, karenanya para ulama kita selalu mengingatkan bahwa hujan tatkala turun, kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau seandainya hujan terus menerus, bahkan deras, yang kita lihat derasnya luar biasa dan kita takut terjadi bencana karena hujan tersebut, maka kita berdoa apa? Allahumma, ya Allah, apa doanya? Hentikan hujan kita. Enggak boleh. Enggak boleh kita berdoa ya Allah hentikan hujan, enggak boleh. Tapi kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami yang memberikan manfaat, dan jangan turunkan hujan yang mendatangkan musibah. Ini doa. Karena coba lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah Jumat, dan ini kita bicara karena memang musim hujan, hari-hari apa? Hujan. Maka para pedagang es jangan berdoa ya Allah janganlah hujan. Ini rahmat sedang turun gitu. Tapi kita mengatakan ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat.
Nabi sedang khutbah di atas mimbar, tiba-tiba berdiri seorang Arab Badui. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sudah lama tidak turun hujan, terjadi kekeringan, ya, binatang-binatang ternak kami pada bermatian, terjadi kelaparan di sana sini. Ya Rasulullah, doakan agar kiranya Allah turunkan kepada kami apa? Hujan. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah agar kiranya Allah turunkan hujan. Maka Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang kala itu hadir bercerita, kami tidak melihat awan sedikit pun di atas langit. Tiba-tiba dari Gunung Salak muncul gumpalan-gumpalan awan, kemudian menyebar sehingga mendung, kemudian akhirnya turun hujan. Sehingga kami pulang di salat Jumat itu harus kembali ke rumah kami dari pinggiran-pinggiran rumah karena begitu sangat derasnya hujan. Jadi hari Jumat hujan, hari Sabtu kata para sahabat hujan, siang malam hujan, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sehingga satu pekan itu kami tidak melihat matahari. Hujan 24 jam setiap hari, deras luar biasa. Kemudian Nabi SAW khutbah di atas mimbar, ya, sebagaimana pekan yang lalu, tiba-tiba berdiri seorang Arab Badui kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tanaman kami hancur, binatang-binatang ternak kami pada bermatian karena banjir di sana sini, ya, banjir di sana sini. Berdoalah untuk kami. Apakah Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, hentikanlah hujan untuk kami? Tidak. Beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alaika bil akam, ya Allah, turunkan hujan bermanfaat untuk kami, jangan hujan yang mendatangkan musibah atau bencana. Ya Allah, arahkan hujan atau turunkan hujan di dataran-dataran tinggi, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan atau di hutan, yang mana air hujan tatkala turun di sana bisa ditampung dengan baik. Jadi tidak boleh sebenarnya, kata para ulama, kita memohon agar kiranya hujan itu dihentikan karena dia rahmat. Makanya tatkala turun hujan hendaknya kita senang. Apa bentuk senangnya? Mandi ya, mandi hujan. Ya, artinya kalaupun tidak mandi hujan, kata para ulama, minimal sebagaimana dilakukan oleh Nabi, kalau turun hujan basahi apa? Tengkuk. Keluar hujan, kemudian basahi, masuk lagi. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, di antara sunnah yang hampir tidak ada dilakukan oleh kaum muslimin kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi keluar sebentar, basahi. Ya, ini di antara sunnah yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kembali ke pembahasan bahwa agama ini dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti air hujan karena ada kesamaannya, sama-sama memberikan kehidupan. Ya, tanah apabila tidak turun hujan padanya menjadi tanah yang mati, gersang. Begitu juga hati kita, kalau kita tidak sirami dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, maka hati tadi menjadi apa? Menjadi gersang. Ya, menjadi gersang. Lama-lama hati tadi bisa mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamathali ghaithin asaba ardan, seperti air hujan yang turun di tanah atau mengenai tanah. Tanah yang disirami hujan terbagi pada 3, kata Rasulullah. Yang pertama, jenis tanah tayyibah, jenis tanah yang baik, yang subur, sehingga tatkala turun hujan padanya, qabilatil ma, ya, dia menerima air, ya, dia menerima air, fa'ambatatil kala, menumbuhkan apa namanya, al-kala, ya, tumbuhan, menumbuhkan tumbuhan. Kemudian ushb artinya rumputan, al-kathir, yang sangat banyak. Ya, ini jenis tanah yang pertama. Jadi dia bisa menyimpan hujan, menyimpan air. Jadi tanah yang subur, yang apabila hujan turun di jenis tanah ini, maka jenis tanah ini bisa menyimpan apa? Menyimpan air. Ya, ini ketentuan Allah sebagai bentuk rahmatnya kepada kita. Jadi jenis tanah ini bisa menahan apa? Air. Makanya Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana jika seandainya tanah yang kalian hidup di atasnya ini tidak bisa menyimpan air, kemana kalian akan mencari air? Jadi turun hujan, dia bablas masuk ke dalam. Jenis tanah tidak bisa menahan air, kemana kalian hendak mencari air? Seperti padang pasir misalnya. Ini jenis tanah yang tidak bisa menyimpan apa? Air. Kalau negeri kita, Masya Allah, korek berapa meter,
keluar air. Bahkan tatkala kita mengorek, kita berharap jangan ketemu air misalnya. Contoh kita mau bangun bangunan, harapan kita jangan ketemu air lah supaya mudah kerjanya. Tapi mau tak mau, karena tanah kita adalah tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang diberkahi, sehingga hanya beberapa meter saja kita korek sudah dapat apa? Air. Ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, sehingga dia subur menerima air sehingga bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, bisa menumbuhkan rerumputan yang sangat banyak. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wa kana minha ajadib. Jenis yang kedua, tanah adalah tanah yang ajadib. Tanah yang apa namanya? Kering. Ya, tanah yang kering, yang keras, yang tidak bisa menahan air. Ya. Afan, amsakatil ma, jadi dia kering, tidak subur, tapi dia bisa menyimpan apa? Menyimpan air. Jadi tidak tumbuh tumbuhan di atasnya, akan tapi dia bisa menahan air. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ditanami di situ memang tidak tumbuh tanaman, tidak bisa dijadikan sebagai sawah dan ladang. Akan tetapi orang kalau mengorek tanah di situ, orang akan mendapatkan apa? Air. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bisa minum dari airnya dan bersaqau wa zara'u. Mereka bisa minum, mereka bisa memberi minum hewan-hewan ternak mereka, dan mereka juga bisa menggunakan air tersebut sebagai sarana untuk menyirami tumbuhan-tumbuhan mereka atau tanaman-tanaman mereka. Ini jenis tanah yang kedua. Yang pertama subur, bisa menahan air. Yang ini gersang tapi bisa menahan air. Tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tapi bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau yang pertama tadi bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ini perumpamaan yang sangat indah yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang tandus, qi'an, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Tidak bisa menahan air dan tidak pula bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ya, ini tanah yang tidak bermanfaat. Dikorek nggak dapat air, ditanam tidak tumbuh tanaman yang kita tanam di atasnya. Ini orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya ilmu tidak bisa menghafal, tidak bisa memahami, tidak bisa mengamalkan, dan tidak pula bisa mengajarkan pada orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Yang pertama ini yang selamat. Jadi yang pertama itu yang paling sempurna. Dia belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dan bermanfaat untuk dirinya, kemudian diajarkan untuk orang lain. Ini yang paling sempurna. Kemudian yang kedua adalah seorang hamba yang dia belajar, dia tidak paham. Jadi sekedar menyimpan ilmu. Hafal Quran, hafal hadis. Kalau orang tanya, dia sekedar jelaskan, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, dia jelaskan ini sabda Rasulullah, ini firman Allah. Tapi ia tidak memahami sebagaimana orang yang tapi ini bermanfaat juga. Orang yang seperti ini bermanfaat juga. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kadangkala farubba muballighin au amin sami'in. Kadangkala orang yang menyampaikan hadis, ya, orang yang menyampaikan hadis itu, yang dia sampaikan kepadanya hadis lebih paham daripada dia sendiri. Jadi sekedar sebagai apa? Penyimpan syariat, penyimpan ilmu. Dia tidak bisa mengajarkan. Dia sekedar paham untuk dirinya, mungkin ada orang bertanya sedikit dia bisa menjelaskan dan sebagainya. Tapi berbeda dengan yang pertama. Akan tapi yang binasa, kata Rasulullah, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Ya, jenis tanah yang ketiga itu perumpamaannya seperti orang yang sama sekali tidak peduli dengan hal itu dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Enggak mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini sebenarnya
perumpamaan orang-orang kafir yang tidak menerima manfaat apapun dari syariat yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Nggak ada manfaatnya. Ya, Quran dia tahu, hadis dia dengar, akan tapi tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita bacakan dan jelaskan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.